Anak ini benar-benar sesuatu. Setiap hewan peliharaannya sangat kuat dan menakutkan. Iblis neraka yang terus berevolusi, cohen kehampaan pengikat yang bisa menampung segala sesuatu, dan bahkan kera emas misterius dengan tubuh tak bisa dihancurkan, rela mengakuinya sebagai tuannya. Anak laki-laki ini adalah protagonis dari cerita ini, Yi Qin-Sing. 500 tahun yang lalu, hujan meteor merobek ruang angkasa dan menciptakan lubang hitam besar. Monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bumi dan manusia menyebut mereka roh jahat. Roh jahat memakan manusia dan umat manusia terlalu lemah untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan selain membangun zona aman, hampir tidak membela diri dari roh-roh jahat. Kemudian, manusia mengekstrak zat khusus dari roh-roh jahat yang menyuntikkannya ke hewan dan menyebabkan mutasi yang kuat. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dapat membentuk kontrak jiwa dengan mereka, mengubahnya menjadi hewan peliharaan roh. Penjinak roh dengan demikian menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu melawan roh jahat dan memegang status tertinggi. Yi Qin-Sing telah menjadi yatim piatu sejak kecil, dibesarkan oleh orang tua angkat, tetapi karena kekuatan spiritual yang rusak, dia tidak dapat membentuk kontrak apapun dan orang tua angkatnya memperlakukannya semakin buruk. Akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri dari rumah. Sebelum dia pergi, hanya saudara perempuan nominalnya yang diam-diam menyelipkan sejumlah uang. Hari itu, dia diinjak-injak oleh orang lain dan bahkan satu-satunya temannya, Husky Erbaiwu sekarat. Saat senja, dia bersiap untuk menggali kuburan, untuk mengubur Erbaiwu. Memegang anjing berdarah di lengannya, dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Tetapi tanpa diduga, dia memicu sistemnya pada saat itu. Ketika sistem diaktifkan untuk pertama kalinya, ia juga memberikan peti harta karun misterius. Di dalamnya ada 4 item, benih api dunia bawah, api neraka yang mampu membakar jiwa, setetes darah dari dewa kuno, bola jiwa biru yang mengandung energi mengerikan, dan stopwatch rusak dari pembangkit tenaga listrik kuno yang mampu memanipulasi waktu. Hanya setetes darah yang bisa menyelamatkan Erbaiwu. Jadi Yi Qin-Sing menggabungkan bola biru dan api neraka ke dalamnya untuk meningkatkan atributnya. Dalam sekejap, Erbaiwu berevolusi menjadi iblis neraka tipe pertumbuhan bintang 5 dan memperoleh 2 keterampilan hewan peliharaan roh, intimidasi, dan serangan api dunia bawah. Setelah kontrak berhasil, Yi Qin-Sing juga mendapatkan sebagian dari kemampuan hewan peliharaannya. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa berganti bentuk dengan bebas yang sulit dipercaya. Setelah kembali ke kota, dia menyewa sebuah apartemen. Tuan tanah memperingatkannya bahwa seorang gadis cantik tinggal di sana, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk, jadi dia harus berhati-hati. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah dan Zhou Wei, yang menggertaknya kemarin, mencoba melakukannya lagi. Yi Qin-Sing meraih lengan Zhou Wei dan mematahkannya di tempat, lalu dia menendangnya terbang dengan satu pukulan. Zhou Wei segera memanggil hewan peliharaan roh bintang 1,5-nya yang menerjang ke depan, mencoba mencabik-cabik Yi Qin-Sing. Yi Qin-Sing mengaktifkan keterampilan intimidasi dan hewan peliharaan roh membeku di udara secara instan. Dia mengikuti dengan tendangan terbang dan mengirimnya menabrak lagi. Pada saat itu, ketua kelas Xia Xiaoyu tiba dan memperingatkan Zhou Wei untuk tidak memanggil hewan peliharaan roh di dalam kelas. Tetapi Zhou Wei mengabaikannya. Jadi Xia Xiaoyu memanggil garis darah burung vermilion bintang 4-nya, burung pipit roh api. Saat itu, guru tiba, memarahi mereka semua, dan membuat mereka berlari sebagai hukuman. Xia Xiaoyu adalah seseorang yang dikenal Yi Qin-Sing dari panti asuhan. Sejak kecil, kekuatan spiritualnya sangat kuat menunjukkan bakat luar biasa. Karena hal ini, dia diadopsi oleh Wakil Presiden Asosiasi Manajemen Roh dan dengan sumber daya yang melimpah, kekuatannya sebagai penjinak roh menjadi luar biasa di antara generasi muda. Karena Zhou Wei menyukai Xia Xiaoyu dan cemburu dengan hubungannya dengan Yi Qian-Sing, dia mempersulit Yi Qian-Sing kapanpun dia bisa. Tetapi sekarang Yi Qian-Sing memiliki iblis neraka bintang 5, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk berdiri tegak. Setelah sekolah, ketika dia kembali ke rumah, dia melihat bahwa pintunya tidak terkunci. Begitu dia membuka pintu, dia tiba-tiba melihat seorang wanita. Saat mata mereka bertemu, gadis itu berbalik dan menghilang seketika. Yi Qin-Sing berpikir, ini adalah hari resmi pertama mereka sebagai teman serumah. Sebelum dia bisa menjelaskan apapun, gadis yang dibungkus handuk mandi dan memegang pisau menyerangnya tanpa ragu-ragu. Yi Qin-Sing secara naluriah menghindar, tetapi gadis itu benar-benar berniat untuk membunuhnya. Setiap tusukan ditujukan untuk merenggut nyawanya. Yi Qin-Sing menggunakan gerak kaki yang lincah untuk menghindari semua serangannya. Dia menyadari bahwa hanya menghindar bukanlah solusi. Dia perlu menahannya terlebih dahulu. Melihat celah, dia meraih pergelangan tangan gadis itu. Mengangkat ke atas, dia menariknya keluar dari posisi berbahaya. Pada saat itu, kaki gadis itu terpeleset dan inersia membuat mereka berdua menabrak lantai dengan suara gedebuk. Setelah mata mereka bertemu lagi, Yi Qin-Sing buru-buru bangkit, wajahnya penuh dengan rasa malu. Setelah keduanya berdiri, gadis itu menolak untuk menyerah dan menggunakan gerakan yang ditujukan langsung ke titik vitalnya. Untungnya, Yi Qin-Sing mengaktifkan keterampilan intimidasi tepat pada waktunya.
Jika itu mati hanya dengan 0,1 cm, dia benar-benar akan kehilangan garis keturunannya. Melihat dia tidak bisa menang, gadis itu berbalik dengan marah dan pergi. Sebelum pergi, dia memperingatkannya untuk melupakan semua yang baru saja terjadi di mana dia akan melawannya sampai mati. Yi Qinsing merasa tidak berdaya. Temperamennya benar-benar eksplosif. Keesokan harinya, Yi Qinsing menuju ke kota tentara bayaran untuk mengambil misi, tetapi tanpa diduga, mengambil misi membutuhkan lencana tentara bayaran. Seseorang hanya bisa mendapatkan lencana dengan bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Di plaza perekrutan, banyak kelompok tentara bayaran secara terbuka merekrut anggota. Setelah berterima kasih kepada staf dengan sopan, Yi Qinsing bersiap untuk pergi. Pada saat itu, seseorang memotong antrean yang bertindak arogan. Namanya Kui Wu, anggota kelompok tentara bayaran Iron Blood nomor 1. Staf meja depan, gemetar ketakutan, mencoba mengingatkannya untuk berbaris sesuai dengan aturan. Tapi Kui Wu segera menyerang dan mencoba memukul staf. Pada saat kritis, Yi Qinsing meraih pergelangan tangan Kui Wu. Kui Wu tampak terkejut, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dia kemudian melayangkan pukulan langsung ke Yi Qinsing. Yi Qinsing berbalik dan melakukan lemparan bahu membantingnya ke tanah. Marah, Kui Wu memanggil hewan peliharaan rohnya, beruang hitam mengamuk bintang 2, penyerang tipe kekuatan murni. Beruang hitam itu langsung memasuki mode mengamuk dan menyerbu dengan ganas ke arah Yi Qinsing. Yi Qinsing segera memanggil Husky Air Bai Wu. Semua orang terpana dengan penampilannya yang konyol. Itu benar-benar Air Bai Wu ras murni di Cina. Menamai seseorang Air Bai Wu seperti menyebut mereka badut bersertifikat. Air Bai Wu menghindari serangan itu dengan lincah. Kemudian dia mengulurkan kaki kecilnya dengan ringan. Pada saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi Hellhound. Dengan satu serangan, dia mencakar mata beruang hitam itu. Beruang hitam itu dengan marah melepaskan keahliannya, Savage Rush. Air Bai Wu segera menindaklanjuti dengan serangan combo lain. Tanpa diduga, Air Bai Wu terpukul keras dan meludahkan darah. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Melihat ini, Yi Qinsing menyadari bahwa kekuatan kasar tidak bisa menang. Dia perlu menghindar dan menunggu kesempatan. Beruang hitam itu sekarang pusing dan tidak stabil, jiwa dan tubuhnya rusak parah. Yi Qinsing dengan cepat menarik Air Bai Wu untuk beristirahat. Melihat dia menarik roh peliharaannya, Kui Wu mengabaikan luka beruang hitam itu dan menyerbu maju mencoba mencabik-cabik Yi Qinsing. Pada saat itu, seorang pemuda mendekat dengan beberapa orang di belakangnya. Namanya Sutila, tuan muda kota. Hanya dengan beberapa kata, tuan muda itu membubarkan Kui Wu. Yi Qinsing menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada tuan muda karena telah turun tangan. Tuan muda itu menyeringai mengatakan bahwa meskipun Kui Wu memiliki karakter yang buruk, beruang hitamnya yang mengamuk memang kuat. Melukai, itu sudah mengesankan. Dia memperingatkan Yi Qinsing bahwa Kui Wu adalah tipe orang yang menyimpan dendam dan bahwa dia harus berhati-hati di masa depan. Setelah berterima kasih padanya lagi, Yi Qinsing menuju ke plaza perekrutan untuk mencari kelompok tentara bayaran yang cocok. Begitu dia tiba, dia kebetulan bertemu dengan teman serumahnya, Yi Qinghan. Dia berjalan untuk menyapanya, tetapi melihat Yi Qinghan berpakaian begitu provokatif, dia terkejut dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Yi Qinghan menyadari itu dia dan dengan marah mengangkatnya, lalu melemparkannya ke samping. Pada saat itu, seorang lelaki tua menangkap Yi Qinsing dan dengan santai bertanya apakah mereka saling mengenal. Yi Qinghan segera mengamuk bersikeras dia tidak mengenalnya. Orang tua itu kemudian merangkul Yi Qinsing dengan senyum dan bertanya kapan dia akan mulai bekerja. Dia langsung mengumumkan bahwa Yi Qinsing telah diterima di grup tentara bayaran roh bebas. Yi Qinsing dengan canggung menjelaskan bahwa dia bahkan belum setuju untuk bergabung. Orang tua itu menunjuk putrinya dan bertanya apakah dia menganggapnya cantik, lalu berkata dengan misterius, menjadi dekat ada keuntungannya, kau tahu. Yi Jing'an langsung meledak dan menampar orang tua itu. Sebuah benjolan besar muncul di kepala orang tua itu. Dia kemudian menggantungkan lencana tentara bayaran di leher Yi Qinsing. Segera setelah itu, dia berlari ke komputer dengan gembira dan memasukkan informasi Yi Qinsing ke dalam sistem. Setelah selesai, dia menyeret Yi Qinsing ke markas. Ketika mereka tiba di kantor, Yi Qinsing melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Yi Qinghan masuk dan menyuruhnya untuk tidak repot-repot. Grup tentara bayaran roh bebas hanya memiliki 3 anggota mereka. Yi Qinsing tercengang. Dia merasa benar-benar ditipu. Dia bangkrut dan mengandalkan misi untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa kelompok tentara bayaran beranggotakan 3 orang mengambil misi? Tiba-tiba, lelaki tua itu dengan riang berkata, kebetulan ada misi bintang 2 bagi mereka berdua untuk berlatih. Mereka kemudian berangkat dengan mobil. Di jalan, mereka tiba-tiba melihat seorang wanita cantik anggun dari wilayah barat melayang di udara. Namun, keduanya sudah jatuh di bawah ilusi pikiran. Untungnya, Air Bai Wu berteriak, Yi Qinsing kembali sadar. Yi Qinsing melihat ke depan dan melihat mobil itu akan menabrak lereng bukit. Dia segera meraih kemudi. Dengan drift tajam, mobil itu melewati dinding hanya dengan beberapa inci.
Dia kemudian mengaktifkan keterampilan intimidasi. Yi Qinghan kembali sadar. Pada saat terakhir yang memungkinkan, dia menginjak rem. Kekuatan inersia mengirim Yi Qinghan terbang keluar dengan keras. Yi Qinghan panik dan bergegas maju untuk menangkapnya. Yi Qingqing tiba-tiba bangun mengatakan Yi Qinghan benar-benar lidah tajam dengan hati yang lembut. Kesal, Yi Qinghan melemparkannya kembali ke tanah. Setelah bangun, Yi Qingqing mengatakan kepadanya bahwa mereka telah terjebak dalam ilusi. Untungnya, Baiwu menyelamatkan mereka. Dia memanggil anak anjing itu keluar. Saat Baiwu muncul dan melihat Yi Qinghan, dia pikir dia memukau dan dia menerkam segera. Yi Qinghan menendangnya hingga berputar dengan bintang-bintang di matanya. Menjelang senja, Wu tiba-tiba mulai menggonggong tak terkendali. Merasakan ada sesuatu yang salah, Yi Xinhan memanggil macan kumbang guntur bintang 2,5-nya. Baiwu berubah menjadi Hellhound. Pada saat itu, Baiwu mengunci hantu wanita. Bahkan hantu zaman sekarang tidak repot-repot mengenakan pakaian. Seberapa tidak tahu malu kamu bisa? Tidak dapat mentolerirnya, dia menembakkan serangan api lain dan menelannya utuh. Tetapi beberapa saat kemudian, hantu itu muncul tanpa cedera dan melepaskan jeritan sonik yang menusuk. Gelombang suara menjatuhkan keduanya ke tanah seketika. Untungnya, Xiao He melepaskan azab surgawi. Sambaran petir menyambar dan menghancurkan hantu itu menjadi abu. Yi Qingqing berpikir hantu itu akhirnya pergi, tetapi tanpa diduga, Yi Qinghan tiba-tiba menikam ke arahnya. Darah menyembur dari bahu Yi Qingqing. Yi Qinghan sekarang dikendalikan oleh kebencian hantu. Kekuatannya meroket. Yi Qingqing mengandalkan kelincahannya untuk menghindar tetapi masih didorong mundur berulang kali. Baiwu tiba-tiba melihat hantu itu berkedip-kedip dalam kegelapan. Dia meluncurkan serangan api nether lain. Xiao He menatap bingung saat mereka bertarung. Melihat ini, Yi Qingqing menyuruh Xiao He untuk menjatuhkan hantu itu. Dalam sekejap, Xiao He dan Baiwu mengordinasikan serangan mereka, melepaskan pukulan surgawi dan serangan api neraka bersamaan. Namun, hantu itu tetap tidak terluka sama sekali. Yi Qingqing diburu sampai-sampai staminanya hampir habis. Kemudian dia tiba-tiba teringat kelemahan hantu, biasanya di tengah alis mereka. Dia menyuruh Xiao He untuk mengarahkan pukulan surgawi ke alisnya, tetapi sebelum dia bisa menghindar, Yi Qingqing ditendang ke tanah oleh Yi Qinghan. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan menusuk ke bawah. Dia mengangkat lengannya untuk memblokir, tetapi dengan kekuatannya yang diperkuat, lengannya bergetar. Dia berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, dahi hantu itu tiba-tiba terpukul. Dalam sekejap, dia menghilang dalam asap dan Yi Qinghan juga sadar kembali. Tapi Yi Qingqing pingsan di tempat. Ketika dia akhirnya sadar, dia menemukan Yi Qinghan dengan hati-hati membalut lukanya. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengolok-oloknya. Kau tahu, kau sebenarnya terlihat cantik saat tidak mengamuk. Mendengar itu, Yi Qinghan menarik perban erat-erat membuatnya meringis kesakitan. Tak lama kemudian, dia selesai mengobati luka itu. Kemudian, Baiwu datang menghampiri dengan membawa manik-manik di mulutnya. Itu adalah mutiara sumber tunggal yang terbentuk dari esensi hantu dan dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Ye Qing'an melihatnya dan menyuruh Yi Qingqing untuk memberikannya kepada Baiwu. Seharusnya itu memberinya dorongan yang lumayan. Karena Yi Qingqing adalah orang yang menangani roh jahat, dia pantas mendapatkan hadiah itu. Melihat itu, Yi Qingqing tidak menahan diri. Dia menyuruh Baiwu untuk menelannya agar dia bisa maju. Baiwu menelan dalam sekali teguk. Kekuatannya langsung naik 1 tingkat. Dari peringkat F ke E, peringkat adalah yang tertinggi. Pada saat itu, sistem muncul lagi. Karena hewan peliharaannya maju, peti hadiah diberikan. Di dalamnya ada 3 harta karun, kubus kosmik air biru, tongkat ratu yang diresapi dengan kekuatan spasial, dan pilar titan yang bisa tumbuh, menyusut, memanjang, atau berkontraksi namun tetap tidak bisa dihancurkan. Itu mempesona. Yi Jing'an memandang Yi Qianxing dari samping bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar idiot. Yi Qianxing kemudian menyadari, bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun selain dia yang bisa melihat antarmuka simulator hewan peliharaan. Ketika mereka kembali ke kelompok tentara bayaran, pemimpin Yi Tua sangat gembira. Dia mengeluarkan setumpuk uang tunai yang tebal, mengatakan, Ye Qinghan mengatakan kepadanya bahwa misi itu berhasil berkat Ye Qingqing. Jadi bagiannya akan diberikan kepadanya. Mendengar itu, mata Ye Qingqing berbinar berpikir dia akan menjadi kaya, tapi orang tua itu hanya menarik beberapa lembar uang dari tumpukan besar dan memasukkannya ke tangannya. Kemudian dia segera melarikan diri meninggalkan Yi Qingqing membeku dalam keterkejutan. Apakah ini lelucon? Misi 2 bintang hanya membayar sebanyak ini? Dia pasti naik kapal bajak laut. Beberapa hari kemudian, Yi Qianxing kembali ke sekolah. Guru wali kelas mengumumkan penilaian akhir yang akan datang, dan kelas akan ditugaskan kembali berdasarkan kekuatan.
Karena ada terlalu banyak siswa, tes pertama akan dilakukan oleh masing-masing instruktur kelas secara individu. Jika seorang siswa memiliki hewan peliharaan, mereka hanya perlu memanggilnya agar kualitasnya dapat dinilai. Zhou Wei, yang selalu ingin membuat masalah bagi Yi Qianxing, tiba-tiba mengatakan bahwa karena Yi Qianxing bahkan tidak memiliki hewan peliharaan, dia seharusnya keluar saja lebih awal. Yi Qianxing memandangnya dengan jijik dan menjawab, "Zhou Wei, lukamu sepertinya sudah sembuh. Ingin dipukuli lagi? Karena engkau begitu yakin aku tidak akan lulus penilaian. Mengapa kita tidak bertaruh? Mari bertaruh apakah aku lulus." Zhou Wei tidak tahu bahwa Hellhound Yi Qianxing akan membuatnya ketakutan setengah mati. Segera, semua orang tiba di tempat penilaian. Guru Zhang akan menugaskan kelas berdasarkan kekuatan hewan peliharaan mereka. Siswa pertama yang diuji adalah Zhang San. Dia melangkah maju dan memanggil seekor kumbang hitam. Tetapi setelah pengujian, Guru Jiang menyimpulkan bahwa itu hanya berkualitas normal. Jadi, Zhang San ditempatkan di kelas reguler. Yang berikutnya adalah Zhou Wei. Sekelompok antek bersorak keras untuknya. Zhou Wei mengayunkan tangan kanannya dan seekor belalang sembah besar muncul di hadapan semua orang. Itu adalah penguasa belalang sembah bermata pisau ganda, tipe pertumbuhan 2,5 bintang yang memiliki tebasan bilah ganda dan bilah angin. Yi Qianxing berpikir, bukankah hewan peliharaannya adalah serigala punggung besi? Dia benar-benar mengubahnya begitu saja. Anak-anak kaya memang berbeda. Hasil tes keluar. Belalang sembah Zhou Wei berkualitas elit dan ditugaskan ke kelas kehormatan tingkat kedua. Ketua kelas, Xia Xiaoyu, bergegas ke sisi Yi Qianxing, memegang lengannya dan bertanya dengan cemas, "Saudara Qianxing, apakah engkau baik-baik saja? Apakah Zhou Wei menindasmu lagi?" Melihat Xia Xiaoyu berdiri begitu dekat dengan Yi Qianxing membuat Zhou Wei sangat marah. Dia berteriak, "Yi Qianxing, kau ingat taruhan kita. Jika aku lulus penilaian, aku akan melakukan siaran langsung memakan kotoran." Yi Qianxing menjawab, "Aku ingat. Jika aku kalah, lakukan apapun yang kau inginkan padaku." Guru Jiang kemudian memanggil Xia Xiaoyu. Semua orang tahu burung pipit roh apinya adalah yang terbaik. Seperti yang diharapkan, itu diuji sebagai kualitas sempurna. Dia ditugaskan ke kelas kehormatan tingkat pertama. Selanjutnya, akhirnya giliran Yi Qianxing. Zhou Wei mengejek dengan keras, "Bersiaplah untuk berlutut dan menjilat sepatuku nanti." Siswa lain berbisik mengatakan Yi Qianxing bahkan tidak memiliki hewan peliharaan. Seseorang dengan kekuatan jiwa yang rusak, sebaiknya menyerah saja. Saat itu, Yi Qianxing mengangkat tangan kanannya. Sebuah susunan pemanggilan besar menyala. Semua orang terkesiap. Apakah ini gerbang ruang kontrak? Bahkan Zhou Wei mulai panik. Dengan lolongan, air Bai Wu muncul di hadapan semua orang, melotot dengan ekspresi husky, meremehkan yang ikonik dan menggonggong sekali. Semua orang membeku selama 1 detik lalu tertawa terbahak-bahak. Seekor husky adalah hewan peliharaan tempur. Apakah dia tidak takut itu akan kabur bersama musuh? Hanya Zhou Wei yang benar-benar ngeri. Dia jelas ingat anjing ini dibunuh oleh serigala punggung besinya. Apakah dia benar-benar akan melakukan siaran langsung makan kotoran? Saat itu, Yi Qianxing membawa air Wu untuk berdiri di depan Guru Jiang. Ketika alat pengujian diaktifkan, tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Zhou Wei dan semua siswa di bawahnya tercengang. Apa yang terjadi? Apakah ini semacam legenda emas? Dan kualitas bentuk hewan peliharaan Bai Wu langsung membungkam semua orang. Guru Jiang berbicara perlahan. Husky yang bermutasi milik Yi Qianxing. Kualitas sempurna. Rekomendasi. Kelas kehormatan tingkat pertama. Zhou Wei benar-benar tercengang. Apa-apaan? Apakah dia benar-benar harus makan kotoran? Yi Qianxing berjalan menghampirinya dan berkata, "Jadi Tuan Muda Zhou, kapan kamu berencana untuk menepati janjimu?" Melihat Yi Qianxing berdiri begitu dekat dengan Xia Xiaoyu, Zhou Wei hanya bisa menelan amarahnya dan menerima kekalahan. Kemudian Guru Jiang mengumumkan bahwa putaran pengujian pertama telah selesai dan putaran kedua, penilaian tempur, akan dimulai besok. Lokasinya adalah hutan roh iblis. Para siswa terkejut. Hutan roh iblis sangat berbahaya, bahkan menampung roh jahat peringkat E dan D. Orang normal tidak akan berani masuk. Mendengar ini, Zhou Wei segera mengembangkan ide jahat lainnya. Dia berpikir hutan itu adalah tempat yang sempurna untuk menyingkirkan Yi Qianxing. Setelah menyelesaikan tes, semua orang meninggalkan sekolah. Tepat ketika Yi Qianxing sedang menuju rumah untuk bersiap, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dia berbalik. Itu Sudhira. Mungkinkah Tuan Muda kota tentara bayaran ini berakhir di kelas yang sama dengannya? Bukankah generasi kedua yang kaya seperti dia seharusnya belajar di akademi elit teratas? Tetapi Sutra dengan santai mengatakan bahwa karena keluarganya kaya, setiap sekolah pada dasarnya sama. Yi Qianxing terdiam. Sutra kemudian menyarankan mereka merayakan hasil ujian hari ini yang lancar, dan dia akan mentraktir. Sebelum Yi Qianxing bisa menjawab, Sutra menyeretnya. Mereka tiba di tempat termewah di kota, Emperor Grand Hall. Saat mereka masuk, dia memesan kamar VIP teratas, Heavenly Sun Suite No. 1, pamer seperti seorang raja.
Tanpa diduga, Zhou Wei juga ada di sana. Melihat Yi Qianxing dengan orang kampungan kaya yang konyol ini, Zhou Wei segera berpikir, ini adalah kesempatan sempurna untuk mempermalukannya. Dia berjalan mendekat dan mengejek. Wah, lihat siapa ini. Yi Qingqing, kamu pikir kamu pantas berada di Emperor Grand Hall? Apakah kamu menyelinap masuk? Jika mereka menangkapmu, kamu tamat. Tetapi jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku, mungkin aku akan membantumu. Kita kan teman sekelas. Saat itu Sodor berbalik dan bertanya pada Yi Qingqing. Siapa idiot ini seharusnya? Melihat ini, Zhou Wei segera membentak kembali. Seorang idiot seperti dia pasti berbicara besar. Bahkan ayahku mungkin tidak bisa masuk Skyrim sekarang. Semua orang tahu bahwa ruangan itu tidak terbuka untuk umum. Zhou Wei tidak tahu bahwa jika dia tahu identitas asli saudara, dia akan ketakutan setengah mati di tempat. Sudirah melirik Zhou Wei dengan jijik dan berkata, "Oh, kamu mengatakan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Skyrim nomor 1?" Kemudian dia beralih ke petugas meja depan Imperial Luxury Club dan bertanya, "Jadi apakah dia memiliki kualifikasi untuk memasuki Skyrim nomor 1 atau tidak?" Petugas itu segera menjawab, "Tuan Muda Su, tentu saja Anda boleh." Zhou Wei, yang datang untuk membuat masalah bagi Yi Qingqing membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kampungan di samping Yi Qingqing sebenarnya adalah tuan muda tertua kota. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa pemilik sebenarnya di balik Imperial Luxury Hotel ini juga dia. Zhou Wei merasa seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin pria miskin seperti Yi Qingqing mengenal seseorang seperti Sutera? Saat itu Sutera berkata, "Tambahkan Zhou Wei ini ke daftar hitam. Mulai sekarang, dia dilarang menginjakkan kaki di sini." Kemudian dia berjalan ke Zhou Wei dan menyuruhnya, "Jadi sekarang kamu bisa tersesat." Menyadari tuan muda ini adalah seseorang yang sama sekali tidak mampu dia sakiti, Zhou Wei hanya bisa mengakui kekalahan dan pergi. Keesokan harinya, semua siswa berkumpul di pintu masuk hutan roh iblis. Guru mengumumkan, "Siswa, harap perhatikan, ujian tempur Anda akan berlangsung di dalam hutan roh iblis. Area luar terutama berisi roh peringkat F, tetapi beberapa peringkat E juga muncul. Jika Anda masuk lebih dalam, roh peringkat E akan meningkat tajam dan bahkan yang peringkat lebih tinggi mungkin muncul. Jadi, pihak sekolah menyarankanmu untuk tetap berada di dekat area luar. Demi keselamatanmu, sekolah telah menyewa kelompok tentara bayaran darah besi untuk melindungimu dari balik layar. Jadi, cobalah untuk tetap tenang, tapi jangan bertindak sembrono. Jika tentara bayaran itu turun tangan, tes kalian akan dianggap gagal." Mendengar ini, Yi Qingqing tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia ingat betul bahwa Kuwu, yang menargetkannya sebelumnya, adalah anggota kelompok tentara bayaran darah besi dan bukan peringkat rendah. Tapi apapun itu, jika kelompok tentara bayaran itu berani menyerangnya, dia tidak keberatan membuat mereka semua menghilang. Kemudian guru akademi berteriak, "Tujuan tes kalian adalah mendapatkan satu inti roh jahat peringkat F. Kalian punya waktu 3 hari. Jika kalian gagal menyelesaikannya, kalian gagal dalam tes. Babak kedua dimulai sekarang. Semoga berhasil." Dengan itu, Yi Qingqing, Xia Xiaoyu, dan Sudira membentuk tim dan menuju ke hutan. Sudhiru akhirnya mengungkapkan monster kontraknya, Ice Chilin atribut es mutan tipe pertumbuhan bintang 4 dengan keterampilan seperti domain ladang es dan pilar beku. Dia memanggilnya Dabai. Setelah melihatnya, Yi Qingqing berkata, "Monster peliharaanmu terlihat keren, tapi nama itu benar-benar tidak sesuai dengan auranya." Sudirah langsung membalas, "Dan anjingmu bernama Air Baiwu cocok dengan apapun?" Sudirah membalas Yi Qingqing dengan mengatakan, "Ayolah, yang disebut mata kecil bijak anjingmu sangat cocok dengan nama Air Baiwu." Saat mereka berdebat, Xia Xiaoyu tiba-tiba melihat bunga tanah api. Tanaman langka ini persis seperti yang dia butuhkan untuk meningkatkan keterampilan kondensasi apinya. Tapi saat Sudala meraih piket, dia secara tidak sengaja memperingatkan iblis di dekatnya. Cincin cahaya merah menyala di sekitar bunga. Iblis merah darah besar muncul. Seorang utusan bumi api, iblis tipe tempur bintang 3 dengan tombak menusuk dan bilah api. Iblis ini menyukai bunga bumi api sehingga muncul secara instan. Ini adalah pertama kalinya Yi Qingqing melawan iblis tipe tempur. Xia Xiaoyu segera memerintahkan Fire Sparrow untuk meluncurkan semburan api. Sodelah memerintahkan Big White untuk melemparkan Domain Frost. Dalam sekejap, iblis malang itu merasakan neraka beku, yang sebenarnya, kemudian api alam baka air Baiwu tiba. Iblis yang arogan beberapa saat yang lalu mengeluarkan teriakan menyedihkan, terkena api alam baka berarti jiwa itu sendiri terbakar, siksaan terburuk. Tak lama kemudian, Xia Xiaoyu memperhatikan bunga bumi api mulai layu. Tanpa esensi kehidupan alaminya, ia tidak dapat bertahan hidup kecuali disimpan dengan benar. Yi Qingqing menyarankan, "Kalau begitu, mari kita gunakan segera." Lagi pula, sistem pembuatan hewan peliharaan menangani semuanya. Begitulah cara Air Baiwu naik level juga. Saat dia bekerja, Xia Xiaoyu dan Sudula tercengang. Kapan Yi Qianxing belajar budidaya hewan peliharaan? Apakah dia seorang pencipta selama ini? Beberapa saat kemudian, dia selesai membuatnya. Benda di tangannya terlihat agak meragukan. Burung pipit api bahkan melompat mundur. "Apakah kamu yakin ini bisa dimakan?"
Tetapi begitu menelannya, api menyembur dari tubuhnya, awal dari kelahiran kembali nirwana yang sebenarnya. Ketika keluar dari cangkangnya lagi, ia terlihat sangat berbeda. Itu telah berevolusi menjadi varian Phoenix bintang 6,5. Xia Xiaoyu sangat gembira. Sutila, yang menonton dari samping, juga tampak tergoda dan ingin Yi Qingqing membantu meningkatkan dabainya juga. Tetapi Yi Qingqing mengatakan kepadanya bahwa dabai termasuk dalam subspesies kilin dan memiliki peluang nyata untuk berevolusi menjadi kilin sejati. Namun, untuk berevolusi, ia membutuhkan aura naga dan naga adalah makhluk yang sangat langka. Keesokan harinya, mereka bertiga mencapai gunung puncak salju di hutan roh iblis, dunia salju putih dan angin membekukan. Saat itulah Yi Qingqing merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dia benar. Mereka bertiga sudah dikelilingi oleh sekelompok besar serigala ladang salju. Sutela berteriak bahwa serigala ini tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi mereka adalah petarung kelompok brutal yang akan berjuang sampai mati. Tapi Yi Qingqing sudah punya rencana. Matanya terpaku pada Raja Serigala, ambil raja, hancurkan kelompoknya. Raja Serigala adalah mutan tipe S bintang 2 dengan keterampilan kontrol kelompok dan gelombang badai salju. Ye Qingqing berpikir, kamu pikir bersembunyi di belakang berarti aku tidak bisa melihatmu? Tolong, aku punya sistem. Pada saat itu, Suetela memerintahkan Dubai untuk melepaskan domain S. Ketika dipasangkan dengan anjing neraka, ledakan api neraka Airbag Wu, mantra efek area besar meledak keluar. Dalam momen kejutan singkat itu, Air Bai Wu menerjang dan menggigit Raja Serigala sampai mati. Yi Qingqing berkata, Air Bai Wu, suruh adik-adikmu berpencar, dan dia melakukannya. Air Bai Wu telah menjadi Raja Serigala baru. Dengan satu lolongan, seluruh kelompok melarikan diri meninggalkan Xia Xiaoyu dan Su Telastande. Apakah ini diizinkan? Sebagai anjing neraka, Air Bai Wu secara alami menekan semua iblis dan hewan peliharaan tipe anjing, dan membunuh Raja Serigala sendiri hanya membuat dominasi itu lebih kuat. Yi Qianqing kemudian mengambil inti jatuhan Raja Serigala dan menyerahkannya kepada Suetila. Dengan intinya dan bunga tahan dingin, Dubaj bisa maju. Sutila sangat gembira. Segera, mereka bertiga menemukan danau kecil lainnya. Setiap inci menganggapnya aneh. Cuacanya membekukan, namun danau itu tidak membeku. Itu tidak masuk akal. Tiba-tiba, air mulai bergejolak hebat. Saat itulah mereka menyadari ada sesuatu di bawah permukaan, paus biru kehampaan dengan garis keturunan Queen, hewan peliharaan tipe air di luar angkasa dengan dunia keterampilan di dalam perut. Saat melihat manusia di pantai, paus itu mencoba melarikan diri. Yi Qingqing tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke dalam air. Makhluk seperti ini adalah harta karun. Dia tidak akan membiarkannya lolos. Di tengah jalan, dia melihat rumput penahan dingin di dasar danau. Tidak heran airnya tidak membeku, tapi prioritasnya sekarang adalah menangkap koan ini. Jadi Yi Qingqing melepaskan Air Bai Wu, serangan menjepit, tidak ada tempat untuk lari. Mereka menangkap ikan paus biru kehampaan dengan mudah. Dan begitu sampai di pantai, Yi Qingqing dengan santai berkata, dia akan mengubahnya menjadi sup ikan. Paus itu ketakutan. Ia langsung setuju untuk menjadi hewan peliharaannya. Yi Qingqing berpikir, aku tidak menyangka ada makhluk yang lebih penakut daripada husky. Bukankah engkau seharusnya menjadi iblis? Maka keduanya menandatangani kontrak. Sebuah dentang terdengar, sistem muncul lagi. Inang mendapatkan 10% dari kekuatan paus dan satu keterampilan, dan garis keturunan tersembunyinya diaktifkan. Melihat hewan peliharaan tingkat super keduanya, Yi Qingqing memilih perpindahan ruang tanpa ragu. Ia tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi merupakan keterampilan pendukung tipe ruang yang sangat baik. Paus itu menghilang begitu saja, lalu muncul kembali seketika membuat Xia Xiaoyu dan Sutela benar-benar iri. Yi Qingqing kemudian mengeluarkan bunga penahan dingin dari dasar danau. Dengan itu, gigitan itu bisa berevolusi dengan sukses. Setelah itu, Yi Qingqing menyiapkan campuran khusus lagi. Menghadapi bubur yang sudah dikenal, Dabai memakannya dengan air mata berlinang. Detik berikutnya, Dabai meledak dengan gelombang energi es yang memaksa Xia Xiaoyu membuka perisai api di atas semua orang. Tepat ketika Dabai hendak berevolusi dengan sukses, Yi Qingqing tiba-tiba melihat seseorang menyerangnya dan orang-orang yang datang bukanlah orang asing. Itu adalah Zhou Wei yang bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran darah besi. Semua musuhnya berkumpul di sini sekaligus. Zhou Wei mengatakan bahwa Yi Qingqing telah memikirkan bagaimana meyakinkan tentara bayaran darah besi untuk bekerja sama dengannya untuk membunuhku, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhou Wei sudah lama menyinggung mereka. Sungguh surga membantunya. Kemudian Kuai Wu menambahkan bahwa anak itu awalnya mengira dia berasal dari kekuatan besar, tetapi dia sebenarnya hanyalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang. Karena itu masalahnya, membunuhnya tidak akan menimbulkan masalah. Mendengar itu, Sutela melangkah maju dan berdiri di depan Yi Qianxing berteriak, Kuai Wu, ayo coba sentuh dia. Tapi Kuai Wu sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan berkata bahwa penguasa kota muda adalah seseorang yang pasti tidak bisa dia sentuh, tetapi hidup dan mati Yi Qingqing adalah cerita lain.
Di matanya, penguasa kota tentara bayaran tidak akan pernah menyinggung perasaannya untuk ikan kecil selama Suetela tidak terluka. Pada saat itu, kelompok Zhou Wei yang terdiri dari 5 orang telah tiba bersama, masing-masing dengan hewan peliharaan kelas A. Mereka sudah kalah jumlah dari kelompok Yi Qingqing. Yi Qingqing segera bereaksi dan mengeluarkan perintah pertempurannya. Xiao Yu minta api menahan kera api merah dan babi hutan bertaring. Air Bai Wu, kau menahan beruang yang mengamuk dan kanguru petarung. Kita tidak bertujuan untuk menang. Kita hanya perlu menunda sampai pembelian selesai evolusinya. Setelah pembelian berevolusi, kita akan membalikkan keadaan ini. Dan yang terakhir, belalang sembah pisau kembar Zhou Wei, aku akan menanganinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menyerbu ke depan. Zhou Wei tertegun. Anak ini berani menyerbunya dengan tangan kosong, bahkan tanpa memanggil hewan peliharaan. Apakah dia terburu-buru untuk mati? Tepat setelah dia berbicara, belalang sembah pisau kembar bentrok dengan Yi Qingqing secara langsung. Pisau kembarnya akan menyerangnya. Yi Qingqing langsung menggunakan keterampilan perpindahan ruang paus biru kehampaan. Melihat Yi Qingqing menghilang, Zhou Wei membeku karena terkejut. Detik berikutnya, Yi Qingqing tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia meraihnya dan mengangkatnya ke udara. Kemudian dia berteriak, kalian semua berhenti sekarang juga atau aku akan mematahkan lehernya. Hui Wu melihat tanpa khawatir dan berkata, Yi Qingqing, sepertinya aku salah paham padamu. Zhou Wei tidak ada hubungannya dengan kelompok tentara bayaran darah besi. Jika aku ingin dia mati, itu urusanku. Zhou Wei tidak menyangka Kui Wu menjadi sekejam ini. Dia segera memohon kepada Yi Qingqing sambil berkata, Yi Qingqing, jika engkau mengampuniku, semua dendam kita dihapuskan. Aku bahkan bisa membantumu berurusan dengan kelompok tentara bayaran darah besi. Tetapi Yi Qingqing mengingat semua yang terjadi sebelumnya dan berkata, engkau ingin aku mengampunimu? Tapi kapan engkau pernah mengampuniku? Bai Wu dibunuh oleh serigala punggung besi milikmu saat itu. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, tetapi karena engkau berani datang ke sini untuk membunuhku, aku hanya bisa minta maaf. Begitu dia selesai, sebuah patahan terdengar. Yi Qingqing mematahkan leher Zhou Wei, Kui Wu membeku sesaat. Melihat Yi Qingqing mematahkan leher Wei Zhou bahkan tanpa berkedip, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah benar-benar meremehkan anak ini. Pada saat itu, belalang sembah pisau kembar muncul lagi dengan tuannya yang sudah mati. Ia langsung memasuki keadaan mengamuk penuh, tetapi dengan perpindahan spasial Yi Qingqing, ia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kui Wu mencibir mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengenai Qingqing, dia seharusnya membunuh teman Qingqing saja. Yi Qingqing bergumam dalam hati, oh, kau bajingan kecil, kau benar-benar memintanya. Dia langsung membuka penghalang dimensi kehampaan yang melindungi Xia Xiaoyu dan Sudhira. Staminanya hampir habis sekarang, dan tepat ketika Kui Wu dan yang lainnya hendak mengerumuninya, gelombang embun beku yang kuat meledak dari pusat lapangan. Dubai akhirnya berevolusi. Sudhirah meraung Dubai, musnahkan mereka. Kemampuan eksklusif es yang mendinginkan meletus, domain es dan paku es langsung menghapus beberapa hewan peliharaan musuh. Kuwei Wu menyadari bahwa segala sesuatunya telah menjadi buruk dan mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Yi Qingqing dan Bai Wu telah memotong jalan keluar mereka. Yi Qingqing berbicara perlahan, engkau mencoba membunuhku, maka bersiaplah untuk mati di tanganku. Ketakutan, Kuwei Wu berteriak mengatakan, orang-orang ini berasal dari kelompok tentara bayaran darah besi, dan jika dia membunuh mereka, kelompok itu akan memburunya. Tapi Yi Qingqing sudah mengantisipasi ini. Jika kelompok tentara bayaran Iron Blood ingin balas dendam, dia tidak keberatan melenyapkan mereka juga. Sebuah patahan renyah terdengar, setiap tentara bayaran yang hadir terbunuh. Setelah menyelesaikan pertarungan, Yi Qingqing dengan tenang membersihkan tempat kejadian. Bau darah akan menarik serigala salju sehingga mudah dipalsukan sebagai serangan kawanan serigala. Tetapi karena serigala salju hanya menggunakan serangan robekan dan keterampilan tipe S, babi hutan taring tajam yang dipanggang harus disembunyikan. Sutra tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Anak ini sangat tenang, tapi hanya Yi Qingqing yang tahu. Sejak roh-roh jahat turun, dunia tidak akan pernah bisa kembali damai. Roh jahat adalah musuh, tetapi manusia tidak lebih baik. Kadang-kadang, manusia jauh lebih menakutkan. Demi keuntungan, bahkan saudara pun bisa saling berbalik. Di masa kacau, menunjukkan belas kasihan kepada musuh tidak lain adalah bunuh diri. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, ketiganya menyiapkan makanan besar, tetapi kemudian seseorang tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Night Qianxing berbalik. Itu adalah Yi Qinghan yang terluka parah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia langsung ambruk ke pelukan Night Qianxing dan pingsan. Sudele bertanya dengan rasa ingin tahu siapa wanita cantik ini, dan saat Yi Qingxing mengatakan dia adalah teman sekamarnya, Sudele langsung bersemangat. Dia memandang Yi Qingxing seolah-olah dia telah meremehkannya selama ini, terkejut bahwa dia benar-benar memiliki teman sekamar yang cantik. Melihat Yi Qinghan tidak sadarkan diri, Yi Qiangqing tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dan memutuskan untuk mencoba pernapasan buatan terlebih dahulu. Tetapi saat dia membungkuk, Xia Xiaoyu bergegas maju dan mencuri tempat itu.
Adegan itu hampir membuat Yi Qianxing dan Sudele meledak seperti gunung berapi. Namun bahkan setelah pernapasan buatan, Yi Qinghan masih tidak menunjukkan reaksi. Yi Qianxing tidak punya pilihan selain menggunakan upaya terakhirnya, resusitasi jantung. Tetapi di tengah jalan, Yi Qianxing tiba-tiba bangun. Terkejut, Yi Qianxing dengan cepat mundur berpikir dia pasti akan dipukuli. Tetapi alih-alih marah, Yi Qianxing berbicara dengan nada menggoda, mengatakan dia ingat namanya adalah Yi Qingxing, dan menyuruhnya memanggilnya kakak. Yi Qingxing membeku di tempat. Perilaku ini terlalu aneh. Biasanya, dia akan mencincangnya menjadi berkeping-keping. Yi Jinghan yang dulu selalu menjadi gunung es, tetapi yang ini bertingkah seperti preman jalanan. Yi Jingxing menduga dia memiliki kepribadian ganda dan dengan cepat bertanya siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia terluka. Yi Qinghan hanya menyuruhnya untuk memperlakukannya sebagai Yi Qinghan yang sebenarnya. Adapun luka-lukanya, dia mengatakan dia ceroboh selama misi kelas E. Meskipun targetnya adalah roh jahat tipe tanaman, kekuatannya tidak lebih lemah dari kelas D dan hampir merenggut nyawanya. Yi Qingxing sekarang yakin ada sesuatu yang tidak beres tentang dirinya, tetapi misi itu terdengar seperti kesempatan pelatihan yang layak. Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya memimpin dan memeriksa seberapa kuat makhluk misi ini sebenarnya. Segera, mereka mencapai bagian terdalam hutan, tempat Yi Qinghan menunjuk ke pohon besar di depan, dan mengatakan itu adalah roh jahat tipe tanaman. Sudahlah tidak percaya, karena itu tampak seperti tidak lebih dari pohon tua. Ternyata itu adalah pohon kuno langit bintang 4, dengan keterampilan mengikat tanaman merambat dan regenerasi. Yi Qingxing menyadari bahwa itu benar-benar tidak akan mudah untuk ditangani. Pada saat itu, Yi Qingxing tiba-tiba berteriak agar beruang athroknya keluar dan menebang pohon itu. Beruang besar itu menyerang pohon, sementara Yi Qingxing bertanya-tanya, mengapa hewan peliharaannya bukan lagi macan tutul guntur? Detik berikutnya, Yi Qingxing memperhatikan pelaku sebenarnya, monster tentakel akhirnya muncul. Beruang bodoh itu memeluk pohon itu seolah-olah mencoba mencabutnya dari akarnya, tetapi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dan membungkusnya dengan erat. Tanaman merambat meluas dengan cepat mengikat Yi Qinghan, Sudele, dan Xia Xiaoyu sekaligus. Burung gereja api Xia Xiaoyu segera menggunakan sihir api untuk membakar tanaman merambat, tetapi tanaman merambat beregenerasi hampir secara instan. Yi Jingxing kemudian menyadari bahwa tanaman merambat ini dapat menyerap kekuatan hidup manusia. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan menjadi makanan untuk roh pohon dan mati di sini. Karena monster ini bertipe kayu, seharusnya takut api, tetapi api burung gereja jelas tidak cukup. Night Qingxing berpikir bahwa karena api burung gereja tidak berhasil, dia sebaiknya mencoba api nether anjing nerakanya untuk melihat apakah pohon kuno itu dapat menahan pembakaran fisik dan spiritual. Dia segera memerintahkan 250 untuk melepaskan serangan api nether. Kali ini berhasil. 250 berlari menuju pohon dan menembakkan serangan api nether langsung ke tubuhnya. Tubuh dan jiwa pohon kuno, langit biru hancur dalam sekejap dan malam Qingxing berhasil menjatuhkannya. Di sampingnya, Yi Qinghan menyeringai dan berkata, "Anak kecil, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." Karena dia membunuh roh jahat, intinya secara alami menjadi miliknya. Sebelum meninggal, pohon itu menjatuhkan sumber kehidupan, bahan bintang 3 yang langka. Saat dia selesai berbicara, Yi Jinghan dengan santai menaiki beruang besar itu dan bersiap untuk pergi. Melihat ini, Night, Qianxing, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain kembali ke pintu masuk hutan dan menyerahkan tugas mereka. Begitu semua orang berkumpul, instruktur Jiang mulai mengumumkan hasilnya. Dia memberitahu para siswa yang lulus untuk melangkah maju dan memberi selamat kepada mereka karena telah mendapatkan hak untuk mempelajari seni menjinakkan roh. Kemudian dia mengungkapkan tugas kelas terakhir. Zhang San dan Li Si ditempatkan di kelas reguler. Lin Ning memasuki kelas elit kedua. Lin, dia ditugaskan ke kelas elit pertama. Mendengar hasilnya, Night Qingxing tidak bisa menahan keterkejutannya. Lebih dari 100 orang telah dieliminasi. Instruktur Jiang melanjutkan, menjelaskan bahwa karena keadaan khusus, Akademi akan membuat kelas khusus baru di atas kelas elit pertama yang hanya diperuntukkan bagi siswa yang paling berbakat. Hanya 5 yang lolos. Mereka adalah Su Tele dan Xia Xiaoyu, Zhou Lang dan Zhou Yu. Dan akhirnya, Night Qingxing keluhan langsung meletus. Kenapa dia? Bukankah dia tidak punya binatang roh yang layak? Hanya husky penghancur rumah itu? Mengabaikan kebisingan, Night Qingxing mengikuti instruktur Jiang menuju pintu keluar. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, suara marah berteriak di belakangnya menuntut dia berhenti. Direktur Zhou menyerbu keluar mengklaim bahwa Night Qianxing telah membunuh keponakannya Zhou Wei dan bersumpah untuk membalas dendam. Untungnya, instruktur Jiang turun tangan menyelamatkan Night Qianxing dari masalah. Kembali ke akademi, dia mengejutkannya lagi. Dia berencana mengajarinya teknik kultivasi secara pribadi. Ksatria Qianxing langsung mulai melamun hingga hampir ngiler. Detik berikutnya, instruktur Jiang menyenggolnya dan membentak, "Dasar bocah, dengan wajah seperti itu, kau pikir aku akan mengejarmu? Teruslah bermimpi."
Dia kemudian bertanya, apakah dia sudah memasuki mode kebangkitan? Seorang penjinak roh mencapai kebangkitan begitu kecocokan mereka dengan binatang roh mencapai 50%, memungkinkan mereka berbagi beberapa kemampuan. Semakin tinggi ikatan, semakin banyak yang mereka bagikan. Pada 100%, mereka bahkan dapat bergabung mendapatkan semua kekuatan binatang. Kebangkitan sangat jarang. Banyak penjinak tidak pernah mencapai 50% dalam hidup mereka. Berdasarkan bagaimana dia membunuh serigala punggung besi sebelumnya, instruktur Jiang menduga dia kemungkinan besar sudah bangkit. Untuk menguji kompatibilitas Yi Qingqing, instruktur Jiang berkata mereka harus berdebat beberapa ronde. Yi Qingqing berpikir karena dia bersikeras, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segalanya, dia segera mengaktifkan keterampilan intimidasinya. Saat keterampilan itu meletus, itu mengejutkan instruktur Jiang sepersekian detik. Lebih buruk lagi, Yi Qingqing terpeleset dan tanpa sengaja meraih dengan tangan mesum. Hasilnya sudah jelas. Instruktur Jiang meninjunya langsung ke udara, memarahinya karena tidak mempelajari perilaku yang benar di usianya. Namun, keterampilan yang membuatnya kehilangan kesadaran sejenak bekerja sangat baik. Tingkat kompatibilitas lebih dari 70% diperlukan untuk mendapatkan kemampuan khusus hewan peliharaan roh yang dikontrak. Dia menilai bahwa kompatibilitas Yi Qianxing pasti di atas 70%. Dia sendiri hanya mencapai 75% setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dengan hewan peliharaannya. Mulai sekarang, dia secara pribadi akan mengajarinya keterampilan bertarung. Mendengar itu, Yi Qianxing sangat gembira. Pelajaran pribadi gratis adalah kesepakatan yang harus dia ambil. Setelah hari yang panjang, dia kembali ke rumah. Ketika dia membuka pintu, suara air mengalir bergema di seluruh ruangan. Tidak mengherankan, Yi Qinhan sedang mandi. Tapi anehnya, dia telah melupakan semua yang terjadi di hutan tulang layu. Yi Qianxin menjadi semakin yakin dia memiliki semacam kepribadian ganda, dan komisinya mungkin telah sia-sia. Keesokan paginya, dia tiba di lokasi ujian akhir untuk peternak hewan peliharaan roh. Saat dia masuk, orang-orang mempertanyakannya. Peternak sangat jarang, dan bahkan orang tua duduk di antara para peserta ujian. Seseorang semuda, dia belum pernah terdengar. Penguji, Profesor Dongfeng berjalan mendekat membawa patung monyet. Tugas hari ini adalah menghidupkan kembali hewan peliharaan mutasi yang gagal ini dan mengembangkannya akan menjadi lebih baik. Sistem menunjukkan bahwa patung itu adalah kera berlengan panjang tipe batu bintang 3 dalam keadaan evolusi yang gagal dan hampir mati. Yi Qingqing segera mengatakan patung batu ini awalnya adalah kera berlengan panjang, yang hanya menjadi fosil karena evolusinya gagal. Profesor Dongfeng menjelaskan hewan peliharaan itu dulunya kelas F. Mereka mencoba meningkatkannya dengan memberinya inti roh jahat tipe batu, tetapi karena kesalahan penanganan, akhirnya menjadi seperti ini. Ujian hari ini, hidupkan kembali dalam 1 jam. Sukses sama dengan lulus, dan setiap orang hanya mendapat 1 kesempatan. Yi Qianxing berpikir itu terlalu mudah bagi seseorang dengan sistem. Yang dia butuhkan hanyalah panci besar, sebotol setidaknya esensi darah tipe kera kelas E, 10 ramuan perak emas, dan 1 sisik terenggiling yang bermutasi. Profesor Dongfang terkejut, tidak yakin apakah Yi Qianxing benar-benar bisa melakukannya. Bahan-bahan itu mahal, tetapi Yi Qianxing dengan percaya diri mengatakan dia memiliki peluang 100% dan dia tidak hanya akan menghidupkannya kembali, tetapi juga mengembangkannya. Jika dia gagal, dia akan menanggung biayanya sendiri. Pernyataan itu saja mengejutkan Profesor. Peserta ujian lainnya mengejeknya dengan mengatakan dia pasti di sini untuk membuat masalah. Ini tidak mungkin. Namun tak lama kemudian, kera batu itu benar-benar hidup kembali. Kekuatannya melonjak dan sistem menunjukkan telah menjadi Raja Lengan Titan tipe pertempuran bermutasi bintang 4 yang memiliki keterampilan seperti tubuh adamantin dan tinju titan. Adegan ini langsung membungkam semua orang yang telah meragukan Yi Qingqing. Bahkan Profesor Dongfang berseru, "Nak, kau benar-benar membuka mataku. Menurut pendapat saya, keterampilan Anda telah melampaui peternak tingkat menengah." Tetapi pada saat itu, kera titan raksasa itu tiba-tiba meraih kaki Yi Qingqing. Dengan kekuatannya yang luar biasa, satu lagi perasaan akan benar-benar menghancurkannya. Namun sedetik kemudian, Titan berlutut di sampingnya menatapnya dengan menyedihkan. Mereka ingin Yi Qingxing membawanya pergi. Profesor Dongfeng ragu-ragu. Lagi pula, asosiasi telah menginvestasikan banyak uang ke makhluk ini. Tetapi Titan lengan emas merasakan keraguannya dan meninju tanah dengan marah, menakut-nakuti Profesor untuk langsung setuju. Yi Qingqing kemudian meninggalkan tempat pengujian dengan Titan dan mengaktifkan sistem simulator hewan peliharaan untuk membentuk kontrak. Sistem mengumumkan dia akan menerima 1/10 dari kekuatan Titan. Dia juga bisa mewarisi salah satu keterampilannya. Tanpa ragu-ragu, dia memilih Diamond Body, keterampilan pertahanan tingkat super. Dia masih tidak yakin berapa banyak kerusakan yang bisa ditahannya, jadi dia meminta Titan untuk mengujinya. Mulai dengan kekuatan 10%, katanya. Dia merasakan dampaknya, tetapi dia menahannya. Kemudian dia meminta Titan untuk terus meningkatkan kekuatan.
Ketika Titan mencapai kekuatan 50, Yi Qingqing akhirnya menghentikannya. Mengingat Titan adalah hewan peliharaan tipe kekuatan kelas E teratas, selamat dari setengah kekuatannya berarti Yi Qingqing praktis dapat mendominasi melawan binatang dan roh kelas E biasa. Setelah pengujian, dia mengeluarkan senjata yang telah dia siapkan, tongkat besi pengubah, batang yang sangat berat, yang dapat berubah ukuran sempurna untuk hewan peliharaan tipe kekuatan. Mulai saat itu, hewan peliharaan ketiganya secara resmi diamankan. Yi Qingqing kembali ke tempat pelatihan dan melihat semua orang berlatih keras. Guru Jiang berjalan mendekat dan dengan tegas bertanya mengapa dia bolos kelas pagi itu. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia sedang mengikuti ujian sertifikasi peternak. Ketika semua orang mengetahui bahwa dia telah lulus ujian peternak tingkat menengah, mereka tercengang. Guru Jiang lalu diam-diam menyuruhnya mengikutinya untuk pelajaran privat. Dia bermaksud mengajarinya pukulan 1 inci, teknik yang berfokus pada kekuatan ledakan. Pukulan 1 inci memungkinkan seseorang mengeluarkan kekuatan fisik penuh, mereka yang memusatkannya menjadi ledakan tunggal di kepalan tangan, memecahkan karung pasir dengan mudah. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia sekarang memiliki 1/10 dari kekuatan hewan peliharaannya, dia hampir tidak dapat menggunakan setengahnya. Dengan pukulan 1 inci, dia akhirnya bisa melepaskan potensi penuhnya. Yi Qingqing tahu teknik ini akan sangat berharga dalam pertempuran di masa depan. Malam itu, Su Tele mendekatinya dan mengusulkan agar mereka memulai bengkel tipe breeder. Suetila akan berinvestasi. Keuntungan akan dibagi 70. Yi Qingqing mengambil 70%. Tentu saja, dia langsung setuju. Xia Xiaoyu dan saudara-saudara Zhou juga akan bergabung menjadikannya penghasil uang yang terjamin. Keesokan harinya, Suetela menunjukkan kekuatan anak orang kaya sejati, menyewa toko terbesar di distrik terkaya, dan menyelesaikan semua renovasi dalam 1 malam. Dengan demikian, toko pertama Yi Qingqing resmi dibuka, Creation God Studio. Sutila tertawa, kamu anak yang berani. Yang lain hanya melakukan pembiakan hewan peliharaan, dan Anda langsung pergi ke Creation God, tapi hei, aku menyukainya. Namun, yang tidak diharapkan Yi Qingqing adalah bahwa pada hari pertama studionya dibuka, seorang pembuat onar tak diundang muncul. Saat pria itu masuk, dia dengan santai berkomentar bahwa renovasinya terlihat lumayan, tetapi nama Chuanshin Studio terlalu arogan. Yi Qianjing langsung menyadari bahwa anak ini sama sekali tidak di sini untuk bisnis. Dia jelas di sini untuk mencari masalah. Pada saat itu, Xia Xiaoyu maju dan berkata, Xiao Liu Qing, aku memintamu untuk datang bertindak sebagai tanaman, bukan untuk membuat masalah. Ternyata anak ini sebenarnya adalah adik laki-laki Xia Xiaoyu. Dia pikir toko Yi Qingqing terlalu kecil dan takut adiknya akan ditipu di sini. Kemudian sutera menunjuk sertifikat yang tergantung di dinding dan berkata, lihat baik-baik apa yang tertulis di sana. Ini adalah lisensi breeder hewan peliharaan menengah yang secara pribadi dikeluarkan oleh Asosiasi Pembiakan Hewan Peliharaan Jiangnan. Jadi bagaimana rasanya ditampar wajahnya? Namun Xiao Liu Qing masih tidak mempercayainya. Dia bahkan mengklaim mereka menggunakan lisensi palsu dan mengatakan itu ilegal. Saat itu, dia memanggil hewan peliharaannya sendiri, harimau kristal es, dan berkata bahwa selama Yi Qingqing bisa membantunya naik peringkat, dia akan mempercayainya. Itu adalah anak harimau kristal es tipe pertumbuhan bintang 2. Suder tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Anda menyebut ini harimau kristal es? Lebih mirip anak kucing bagiku. Yi Qingqing dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak hanya dapat membantunya naik peringkat, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Mendengar itu, Xia Liuxin terkejut, lalu segera membuat taruhan dengan Yi Qingqing. Jika Yi Qianxing berhasil, dia akan meminta maaf. Jika dia gagal, Yi Qianxing harus menjauhi adiknya. Setelah itu, Yi Qianxing meminta saudara-saudara Zhoulang dan Zhou Yu untuk membantu membawa beberapa bahan. Setelah setengah jam ekstraksi dan pemurnian, secangkir kecil ramuan akhirnya selesai. Baunya mengerikan, tetapi Yi Qingqing masih menyerahkan ramuan berbau busuk itu kepada anak harimau kristal es. Harimau kecil itu dengan senang hati melahapnya, mengeluarkan suara wus bersemangat saat memakannya. Tetapi sedetik kemudian, sejumlah besar kristal es tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Yi Qingqing mendorong balok-balok es itu dan berkata, santai, ini normal. Kemudian semua orang mengatur balok-balok itu dan mengelilingi harimau kecil itu dengan mereka. Tak lama kemudian, es itu benar-benar diserap oleh harimau kecil itu, dan secara bertahap terbentuk menjadi gunung es. Ketika gunung es itu hancur, seekor harimau bergigi pedang kristal es raksasa meledak keluar. Itu telah maju dari bintang 2 ke bintang 3. Pangkatnya telah naik dari kelas F ke kelas E. Xiao Yoxin sangat gembira. Dia segera memeluk kaki Yi Qingqing dan berteriak, Tuan kakak ipar, saya benar-benar gagal mengenali kehebatan Anda. Tolong jangan menyimpannya dalam hati. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai, anak-anak itu tiba-tiba berkata, kakak ipar, bisakah Anda membantu saya dengan sesuatu? Hewan peliharaan ayah saya bertingkah aneh akhir-akhir ini, lemah, lesu, muntah. Kami telah mengundang banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Lagi pula,
Itu adalah hewan peliharaan calon ayah mertuaku, kau tahu. Tanpa pilihan yang lebih baik, Yi Qingqing setuju. Sebelum masuk, anak itu bahkan memberikan sedikit peringatan. Kakak ipar, kau tahu bagaimana itu? Jika Anda dapat menyembuhkan hewan peliharaan ayah saya pasti tidak akan menghalangi Anda dan saudara perempuan saya. Tetapi jika Anda gagal, Anda harus menjaga jarak dari dia. Baik, di dalam ruangan, sekelompok orang berkumpul di sekitar serigala raksasa yang terbaring tak bergerak. Tidak ada breeder yang hadir yang bisa mengidentifikasi penyebabnya. Itu adalah serigala perak bulan melolong bintang 4 dengan keterampilan seperti embun beku bulan dan sigil raja serigala. Yi Qingqing memindainya dengan sistemnya dan menemukan bahwa itu sudah diracun. Satu-satunya pengobatan adalah pembersihan lambung. Anak itu buru-buru menarik Yi Qingqing ke depan dan memperkenalkannya. Ayah, ini Yi Qingqing. Dia di sini untuk merawat paman serigala. Tanpa diduga, Ketua Xia tidak memiliki niat baik terhadap Yi Qianxing dan berkata dengan dingin, para tamu hari ini adalah para breeder terbaik kota Jiangnan. Dia hanyalah anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Mengapa saya harus percaya dia dapat menyembuhkan serigala perak bulan melolong? Saya sudah meminta Profesor Dongfeng untuk datang. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menangani penyakit ini. Yi Qianxin menjawab dengan nada menghina Paman Xia dengan segala hormat, bahkan jika Profesor datang, dia tidak akan bisa memperbaikinya. Kata-katanya langsung membuat marah para breeder. Seorang bocah berani mengatakan profesor tidak berguna, lelucon yang bagus. Namun Yi Qianxing mengabaikan mereka. Mendengar lolongan bulanmu, serigala perak, aku 100% yakin. Tertarik membiarkanku mencoba? Xiao Liuqing menimpali, ayah, biarkan saudara Qingqing mencoba. Dia seorang peternak tingkat menengah. Ketua Xiao meraung, cukup. Liu Xing, bahkan jika kamu ingin meringankan kekhawatiranku, kamu tidak bisa mengada-ada. Hanya ada 5 peternak tingkat menengah di kota Jiangnan. Selain Profesor Dongfeng, 4 lainnya semuanya ada di sini. Kamu bilang dia tingkat menengah? Lalu apa? Dia profesor itu sendiri. Melihat sikapnya, Yi Qingqing kesal dan berkata dia akan pergi. Tapi sedetik kemudian, kepala pelayan berteriak, Profesor Dongfang telah tiba. Begitu profesor masuk, dia melihat Yi Qianxing dan tersenyum. Bukankah ini Yi kecil? Tidak menyangka akan segera bertemu denganmu. Kamu di sini untuk mengobati Ketua Xia juga? Yi Qianxing mengangkat bahu. Aku ingin, tapi mereka tidak percaya padaku. Ketua Xia semakin bingung melihat profesor mengabaikan semua orang dan hanya berbicara dengan Yi Qingqing. Dia dengan cepat bertanya, Profesor, apakah Anda mengenalnya? Profesor mengangguk, tentu saja. Little Yu adalah satu-satunya orang yang lulus ujian yang saya awasi. Semua orang tercengang. Jadi peternak utama berusia 16 tahun yang legendaris adalah Yi Qingqing. Kemudian, profesor tua itu menambahkan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Dia mengatakan bahwa pengetahuan kultivasi Yi Qingqing telah melampaui pengetahuannya sendiri. Jika kota Jiangnan memenuhi syarat untuk mengeluarkan sertifikat peternak tingkat lanjut, dia akan mencalonkan Yi Qingqing sejak lama. Mendengar itu, Ketua Asia membeku lalu dengan canggung memaksakan senyum. Ahem, Qingqing, teman Xiaoximu. Bagaimana bisa paman mengusirmu? Kamu harus tinggal untuk makan malam-malam ini. Yi Qingqing kemudian menjelaskan bahwa serigala itu diracuni oleh theobromine. Semua orang tahu anjing tidak bisa makan coklat karena zat itu. Serigala perak yang melolong mungkin adalah hewan peliharaan roh, tetapi sifatnya masih anjing, jadi keracunannya sama. Dan kali ini, jelas telah menelan sejumlah besar theobromine hingga berakhir dalam kondisi yang mengerikan. Jika serigala perak lolongan bulan tidak kuat secara alami, ia tidak akan bertahan sampai sekarang. Pada saat itu, Ketua Xia langsung menangkap poin penting dan bertanya, maksudmu racun itu buatan manusia? Yi Qingqing menjawab dengan tegas, ya, saya benar-benar yakin ini disengaja. Tetapi untuk saat ini, mendetoksifikasi serigala adalah yang paling penting. Metodenya tidak rumit. Pertama, bilas perutnya untuk menghilangkan sumbernya. Kemudian gunakan netralisasi racun terkontrol untuk membersihkan sisanya. Yi Qingqing memiliki keyakinan penuh, tetapi waktu hampir habis. Ketua Xia perlu memutuskan dengan cepat. Ketua Xia setuju tanpa ragu, menyuruhnya untuk meminta materi apapun yang dia butuhkan. Setengah jam kemudian, Yi Qingxin membawa campuran obat yang sudah disiapkan. Dia meletakkannya di depan serigala perak yang melolong. Setelah menelannya, serigala itu segera memuntahkan seteguk racun hitam pekat. Melihat hewan peliharaan rohnya diselamatkan, Ketua Xia meminta maaf kepada Yi Qingqing atas perilakunya sebelumnya. Dia menepuk bahu Yi Qingqing dan berkata mereka adalah keluarga mulai sekarang. Rintangan calon ayah mertua secara resmi diatasi. Setelah kembali ke tokonya, Yi Qingqing baru saja duduk ketika sekelompok pelanggan kelas atas tiba. Ketua Xia telah membawa teman-teman untuk mendukungnya. Setelah menyelesaikan pertarungan, Yi Qingqing dengan tenang membersihkan tempat kejadian. Bau darah akan menarik serigala salju sehingga mudah dipalsukan sebagai serangan kawanan serigala. Tetapi karena serigala salju hanya menggunakan serangan merobek dan keterampilan tipe S, babi hutan taring panggang harus disembunyikan.
Setelah mengamati sebentar, Yi Qingqing mendaftar detailnya, atribut ganda pertarungan tebasan bumi, peringkat lemah terhadap air, tetapi kuncinya adalah dia secara akurat menunjukkan gejalanya, kehilangan nafsu makan dan bersembunyi sendirian di sudut. Pria berkacamata itu benar-benar yakin dan dengan cepat bertanya bagaimana cara mengobatinya. Yi Chenqing menjawab dengan tenang, luka di hati membutuhkan penyembuhan emosional. Sederhananya, itu patah hati. Manusia bertindak seperti ini ketika mereka patah hati dan hewan peliharaan roh tidak berbeda. Ketua Xia tercengang. Beruang bisa jatuh cinta. Tentu saja, semua makhluk hidup memiliki emosi. Beruang tidak terkecuali. Hewan peliharaan roh memiliki kecerdasan dan kapasitas emosional yang jauh lebih tinggi daripada hewan normal. Jadi patah hati sebenarnya cukup normal. Pada saat itu, pria berkacamata itu tiba-tiba teringat bahwa seorang teman telah membawa beruang betina untuk berkunjung beberapa hari yang lalu. Kedua beruang itu sangat akur, dan ketika mereka berpisah, mereka enggan berpisah. Mengingat kembali sekarang, semuanya berubah setelah hari itu. Mereka pasti saling jatuh cinta. Melihat betapa terampilnya Yi Qingqing, para tamu lain juga mengungkapkan hewan peliharaan roh mereka sendiri. Mulai hari itu, kerumunan orang muncul setiap hari. Meskipun Yi Qingqing menetapkan jam kerja dan batasan pengunjung harian, toko itu masih penuh sesak setiap hari. Tepat ketika studio Chuangxin menghasilkan keuntungan besar, Sudala bergegas masuk mengatakan rantai pasokan mereka telah benar-benar runtuh. Bahan-bahan untuk budidaya hewan peliharaan semuanya habis. Ternyata, kelompok tentara bayaran darah besi telah menyatakan bahwa setiap kelompok yang terus memasok studio Chuangshan akan dianggap sebagai musuh. Pengaruh mereka di kota tentara bayaran sama tingginya dengan keluarga Sudele, jadi tidak ada yang berani melawan mereka. Yi Qinsheng bingung. Kue Wu sudah mati, jadi mengapa terus menargetkan mereka? Sudele menjelaskan bahwa Kue Wu memiliki seorang kakak laki-laki, wakil pemimpin Iron Blood, tetapi tidak berpikir motif sebenarnya adalah balas dendam untuk Kue Wu. Sebagian besar ruang penangkaran dan studio di kota Jiangnan adalah aset dari grup tentara bayaran Iron Blood. Karena Chuangshan mencuri sebagian besar pelanggan mereka, mereka ingin menghancurkan mereka. Menekan kelompok tentara bayaran yang lebih kecil tidak akan membantu. Musuh sebenarnya adalah Iron Blood itu sendiri. Pada saat itu, Yi Qingqing punya ide yang mengandalkan taktik cerdik daripada kekuatan. Malam itu, kelompok itu menuju ke gudang Iron Blood. Itu penuh dengan stok. Yi Qingqing mengambil stok ramuan obat dan meniru Jugal Yang. Karena kita berada dalam bayang-bayang, kita menggunakan keuntungan dari bayang-bayang dan untungnya, angin bertiup ke arah gudang mereka. Kemudian dia meminjam api dari Firelink Sparrow milik Xia Xiaoyu. Ketika Saudala bertanya apa yang dia rencanakan, Yi Qingqing hanya berkata, "Kamu akan lihat sebentar lagi." Detik berikutnya, dia mengangkat ramuan yang terbakar. Asap tebal melayang lurus menuju gudang bersama angin dan hewan peliharaan roh di dalamnya langsung menciumnya. Mereka semua menjadi marah menyerang pawang mereka sendiri. Sifat ramuan itu sederhana. Itu membangkitkan naluri primal yang tertekan dari hewan peliharaan roh. Kontrak mereka biasanya membuat mereka patuh, tetapi ini membuat mereka untuk sementara melepaskan diri. Adik kecil itu berteriak dengan gembira memuji Ye Qinsheng, "Saudara ipar, kamu kejam. Dengan trik ini, musuh akan saling membunuh. Kita bahkan tidak perlu bertarung." Yi Qianxing mengingatkan mereka untuk bergerak cepat sebelum efek erb hilang. Kami menyelinap ke gudang dan semua orang terpana. Gunung emas dan permata memenuhi ruangan. Yi Qingqing sangat senang. Dengan aula ini, studio tidak akan kekurangan pasokan selama setahun penuh. Yi Qingqing memanggil hewan peliharaan rohnya, Void Chohen. Itu mengaktifkan keterampilan transfer spasialnya, menyapu setiap barang di gudang ke dalam dimensi sakunya. Gudang itu dikelola oleh kakak laki-laki Kui Wu. Pemimpin grup tentara bayaran Iron Blood tidak akan pernah mengampuninya. Ini adalah karma. Rencana Yi Qingqing menyerang tanpa mengeluarkan satu pedang pun. Keesokan harinya, saya pergi ke kota tentara bayaran untuk mencari Yi Qinghan. Bagaimanapun, hadiah dari misi pohon surga kuno masih belum dibagi dengan saya. Saat itulah Yi Qingqing memperhatikan seseorang membuntuti saya. Tetapi karena perkelahian dilarang di dalam kota tentara bayaran, saya tidak menganggapnya serius. Saya pergi ke grup tentara bayaran Xiaoyou untuk bertanya kepada Paman Yi, apakah dia pernah melihat Yi Qinghan. Tiba-tiba, sekelompok pria masuk sambil berteriak dengan keras, mengepung perpustakaan jelek ini. Jangan biarkan seekor semut pun keluar. Pria berwajah bekas luka itu melangkah maju dan bertanya, "Anda Yi Qingqing dari studio Chuanshan?" "Benar." Dia mengatakan gudang gunung belakang mereka telah dibersihkan tadi malam, menanyakan apakah saya pelakunya. Yi Qingqing tetap tenang berkata, "Mengepung saya seperti ini, Anda pasti benar-benar berpikir saya melakukannya?" Scarface memperingatkannya untuk menyerahkan semuanya atau bahkan sudahlah, penguasa kota muda tidak akan dapat menyelamatkannya. Dia menambahkan bahwa dia telah mendengar tentang konflik saya dengan Ku Wu, mengisyaratkan bahwa kematian Ku Wu mungkin juga terkait dengan saya. Yi Chenqing membentak balik mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan pencurian atau kematian Ku Wu.
Itu membuat Scarface marah. Dia meraung, mengatakan dia sudah memberi saya kesempatan dan saya tidak menghargainya. Jadi dia akan melakukan sesuatu dengan cara yang sulit. Tangkap dia, hidup-hidup. Para bawahan menyerbu ke depan. Pada saat itu, orang tua Anda akhirnya berbicara dengan, kalian tidak melihat orang tua ini berdiri di sini berkelahi di wilayah saya. Apakah ada yang mendapat izin saya? Scarface mengejek, tidak menganggapnya serius. Anda, seorang lelaki tua yang sudah usang, kelompok tentara bayaran sampah peringkat bawah seperti milik Anda ingin menghentikan saya? Aku bisa melenyapkanmu dengan lambaian tanganku. Orang tua, kamu tidak marah. Dia mencibir dan berkata, karena kamu tidak mengerti rasa hormat dasar, sepertinya aku benar-benar perlu mengajarimu beberapa tata krama sekolah tua. Kemudian dia mengungkapkan hewan peliharaan rohnya, seorang Raja Singa Guntur bintang 4 Detier. Bahkan Yi Qinsing terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu yang begitu kuat. Raja Singa Guntur melepaskan serangan guntur, langsung menjatuhkan hewan peliharaan roh Scarface. Kekuatan hewan peliharaan roh tingkat D, bukanlah lelucon. Melihat situasinya berbalik, Scarface segera beralih ke senyum paksa. Dia melemparkan kembali, Yi Qinsing belum selesai, lalu meraih hewan peliharaannya yang kalah dan melesat keluar dari tempat itu. Orang tua Yi menoleh ke Yi Qinsing dan berkata, Yi kecil, paman Yi baru saja menyelamatkanmu. Bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Yi Qinsing segera merasakan lelaki tua itu tidak punya niat baik dan dengan cepat berkata, aku tidak punya uang. Baiklah. Ternyata orang tua, Yi ingin Yi Qinsing mewakili kelompok tentara bayaran Xiao Yao di turnamen tentara bayaran tahunan. Untuk masuk, mereka membutuhkan tepat 5 anggota. Yi Qinsing hendak menolak. Dia benar-benar tidak ingin terseret ke dalam ini. Tetapi kemudian orang tua Yi menambahkan, tempat pertama mendapat 1.000 dan jika Yi Qinsing mengambil tempat pertama, dia akan membagi setengah hadiah dengan dia. Mendengar itu, Yi Qinsing setuju di tempat. Uang benar-benar memindahkan gunung. Keesokan paginya, tim Yi Qinsing muncul di lokasi kompetisi. Karena Sudula adalah penguasa kota muda, dia tidak bisa ikut kompetisi. Jadi daftar sementara terdiri dari Xia Xiaoyan, adik laki-lakinya Xiao Liuqing, Zhou Lang, Zhou Yu, dan Yi Qinsing, total 5 orang. Total ada 305 tim tentara bayaran yang berpartisipasi. Formatnya adalah sistem poin. Saat bertarung, dapat 1 poin, kalah dikurangi 1 poin, peringkat didasarkan pada total poin. Sederhananya, jika Yi Qinsing mengalahkan semua orang, mereka otomatis menjadi juara. Lawan pertama mereka adalah pasukan serigala lapar yang terkenal. Seperti namanya, taktik mereka melibatkan membuat hewan roh mereka kelaparan, sampai mereka mengamuk mencabik-cabik hewan musuh dan para majikannya hidup-hidup. Begitu tim Yi Qinsing melangkah ke lapangan, dia memberitahu yang lain. Karena mereka sekejam ini, tidak perlu ampun. Pertempuran antara kelompok tentara bayaran Xiao Yao dan serigala lapar akan segera meledak. Dengan satu perintah, semua orang panggil hewan roh kalian. Pertarungan dimulai. Erbai Wu, tunjukkan pada mereka bagaimana caranya. Erbai Wu mengaktifkan keterampilan intimidasi secara instan. Kedua serigala punggung besi membeku di tempat mereka berdiri. Satu serangan cakar kemudian, kedua serigala itu langsung dikirim ke akhirat. Xiao, Loshin kesal berteriak, kakak ipar, aku terlalu kuat. Sisakan beberapa untukku. Sebelum dia selesai berbicara, harimau kristal esnya menggigit salah satunya sampai mati. Dua serigala yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi air Bai Wu dan harimau kristal es melenyapkan mereka secara instan. Kerumunan itu terpana. Pertandingan bahkan belum berlangsung 30 detik, pemusnahan murni. Yi Qinsing bertanya kepada pembawa acara, belum mengumumkan hasilnya, atau kamu ingin aku mengeluarkan para majikan hewan mereka juga? Pembawa acara segera menyatakan, kemenangan jatuh ke tangan Regu Xiao Yao. 1 poin diberikan. Setelah pertandingan, Yi Qinsing tidak bersantai. Sebaliknya, dia menyarankan mereka pergi ke hutan hewan roh untuk memperkuat diri. Setibanya, mereka bertemu dengan kera peledak tingkat E bintang 2, hewan penjaga dari material bintang 2, buah roh api. Seperti yang diharapkan, setiap ramuan roh berharga pasti memiliki roh jahat yang menjaganya. Yi Qinsing menyuruh Xia Xiaoyan untuk mengurusnya. Dengan bantuan penghancur jiwa Hair Bai Wu, belahan dunia api neraka burung api dengan mudah menghabisi kera peledak. Yi Qinsing kemudian mengeluarkan juicer yang sudah disimpan dari mulut Shuquan. Dia mencampur inti api tingkat E dengan buah roh api. Bahan-bahan bermutu tinggi layak mendapatkan metode yang paling sederhana dan paling mendasar. Setelah burung api meminum campuran itu, levelnya naik dari 15 menjadi 16. Biasanya, buah roh api akan menaikkan hewan peliharaan sebanyak 2 hingga 3 level, tetapi burung api hanya mendapatkan 1, bukti bahwa garis keturunan yang lebih tinggi naik level lebih lambat. Kami terus masuk lebih dalam ke hutan. Qinsing tiba-tiba menyuruh semua orang untuk diam karena saya telah menemukan tikus emas pencari harta karun bintang 2. Itu tampak biasa saja, tetapi kepekaan hartanya dapat meningkatkan peluang kita untuk menemukan ramuan tombak secara besar-besaran. Yi Qinsing berencana agar Sudala, adik laki-laki, dan aku mengepungnya dari 3 sisi.
Tetapi alih-alih menangkap tikus emas, kami bertiga malah saling bertabrakan. Adik laki-laki itu mengeluh bahwa memukulku terasa seperti menabrak dinding besi. Sudahlah mengingatkannya bahwa Yi Cincing dapat mengalahkan serigala punggung besi tingkat F hanya dengan kekuatan fisik saja. Jelas, fisiknya tidak normal. Sementara itu, tikus emas berdiri di samping menertawakan kami. Yi Cincing tidak tahan dengan penghinaan diejek oleh tikus, jadi dia memutuskan untuk menjadi serius. Aku memanggil Air Wu dan sudahlah mengeluarkan Dubai, bersiap untuk menjatuhkan tikus emas. Makhluk kecil itu tampak ditakdirkan. Di bawah intimidasi Air Bai Wu dan combo tanah beku Dubai, tikus emas menyerah seketika berjanji untuk membantu kami menemukan ramuan. Kami mengikutinya, dan tak lama kemudian ia menemukan buah guntur angin, material bintang 2 yang mengandung angin dan petir. Ketika Zhou Yu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Yi Qinxing menghentikannya. Pasti ada roh penjaga di dekatnya. Detik berikutnya, penjaga itu muncul, Raja Serigala Bulan Ungu tingkat E bintang 3. Xia Xiaoyun menawarkan untuk menanganinya. Api ilahi burung apinya melawan elemen serigala dan memiliki level yang lebih tinggi. Tetapi Yi Qianxing menolak dengan mengatakan pertempuran ini adalah ujian untuk adik laki-laki, Su Dele, Zhou Lang, dan Zhou Yu. Adik laki-laki itu memerintahkan harimau kristal esnya untuk meluncurkan serangan es, tetapi Raja Serigala Bulan Ungu menghancurkan paku es dengan satu pukulan. Zhou menggunakan asisten Jade Fox dari samping, melepaskan Wind Thunder Step. Kekuatan fisik murni menghancurkan baju besi es Raja Serigala. Tepat ketika Raja Serigala mengarahkan pukulan mematikan ke Jade Fox, Zhou Lang memerintahkan Xiaobo untuk mengaktifkan penjaga bumi. Perisai itu melilit Jade Fox menghalangi serangan itu. Sudahlah merebut celah itu dan memerintahkan Dubai untuk menembakkan pilar es. Dengan upaya gabungan semua orang, mereka akhirnya menjatuhkan Raja Serigala dan mendapatkan intinya. Yi Qianxing menjelaskan kepada Zhou Yu bahwa inti Raja Serigala mengandung es dan petir. Jika Jade Fox mengkonsumsinya, dia mungkin membangkitkan atribut es, tetapi tingkat keberhasilannya tidak dijamin. Yi Qinxing membuat campuran dan memberikannya kepada Jade Fox. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi. Jade Fox berevolusi menjadi tipe embun beku yang bermutasi, dan semua keterampilannya mendapatkan atribut petir, angin, dan es. Sangat gembira, Zhou Yu memeluk Yi Qinxing dengan erat. Kami terus menggunakan emas, tikus, aroma harta karun, harimau kristal es, menemukan bahan peningkatan es glasier murni. Xiao Bao menemukan esensi batu air yang mengandung air dan atribut batu. Bahkan King Kong dan Shukun Yi Qianxing menemukan besi meteor dan bunga dunia. Akhirnya, kami mencapai mata air elemen ganda, kolam yin yang api es, dan di tengahnya mekar satu bunga berharga. Bunga es api yang menyimpan api dan es, obat roh tingkat atas yang hanya tumbuh di mata air seperti itu. Jika Dubai mengkonsumsinya, efeknya tidak akan terbayangkan. Xia Xiaoyan menyarankan untuk membiarkan burung apinya terbang untuk memetik bunga itu. Pada saat bunga itu diambil, roh jahat penjaga melesat keluar dari mata air mengenai Firefinch langsung di kepala. Dalam sepersekian detik itu, Yi Qinxing memerintahkan Sukun untuk menggunakan pergeseran spasial dengan berhasil membawa Firefinch dan bunga es api kembali. Namun, menggunakan perpindahan ruang 2 kali menguras stamina Yi Qinxing dengan berat. Sutila bergegas mendekat untuk mendukungnya. Bertanya dengan cemas, apa roh jahat ini? 2 kepala, 1 merah dan 1 biru. Yi Qinxing memberitahu mereka bahwa itu adalah ular berkepala 2 api es kelas B bintang 3 yang menggunakan es dan api dengan racun mematikan yang tercampur dalam serangannya. Firefinch terluka dan jauh dari kekuatan penuhnya, dan roh jahat kelas D tidak akan memberi kita kesempatan untuk lari. Yi Qinxing memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran maut dan mendukung Firefinch dengan semua yang mereka miliki. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi musuh yang begitu kuat, jadi dia tidak berani meremehkannya dan menyuruh Firefinch untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Firefinch melepaskan tebasan api pembakar dunia, tetapi napas es dan api kembar ular itu langsung menghancurkan keterampilan itu. Yi Qinxing menyadari bahwa perbedaan levelnya terlalu besar dan mengirim King Kong masuk untuk menghancurkan dengan kekuatan penuh. Detik berikutnya, King Kong mengayunkan tongkat emas dan membantingnya dengan keras. Namun, yang mengejutkan semua orang, bahkan King Kong gagal mendapatkan keunggulan. Ketika asap menghilang, kami melihat King Kong terikat erat oleh ular berkepala 2. Yi Qinxing segera memerintahkan 25 untuk menggunakan intimidasi. Ular itu membeku sesaat dan Yi Qinxing memanfaatkan celah itu. 25 melepaskan serangan api nether, dan hasilnya akan segera diputuskan.